Setelah sukses bikin heboh jagat maya dengan perilisan Vivo X50 Pro dengan inovasi gimbal kameranya, di waktu yang sama dengan perilisan X50 series, lagi-lagi Vivo bikin inovasi baru juga lewat produk TWS terbarunya, yaitu Vivo TWS Neo. Buat saya salah satu fitur yang bikin beda adalah fitur Find My TWS Neo. Dengan fitur ini kita nggak lagi parno buat nyari TWS kita yang lagi hilang atau keselip. Jadi gini ceritanya. Suatu hari saya lagi jogging nih di sore hari sambil dengerin musik. Pas lagi istirahat, tiba-tiba ada telepon masuk urusan kerjaan mendadak. Nah, biasa kan? Kalau udah kayak gini tuh ngeblank, lupa. TWS-nya jadi ketinggalan di lokasi jogging. Pas perjalanan pulang baru nyadar kalau TWS-nya tertinggal. Nah, pakai fitur ini bisa langsung tahu di mana lokasi kita naruh TWS-nya terakhir kali. Jadi aman. Cocok buat yang sering lupa gara-gara kebanyakan aktivitas atau mungkin dah kebanyakan duit kali ya. Selain bisa tahu last location, misal earbuds-nya keselip di rumah atau di kamar nih, kadang bikin sebel juga kan nyarinya. Earbuds dari Vivo TWS Neo ini juga bisa ngasih sound notifikasi supaya kita gampang buat nyarinya. Nice kan? Fitur-fitur sederhana tapi manfaat banget nih buat yang sering lupa. Nah, selanjutnya kita ke TWS-nya langsung ya. Saya penasaran gimana sih Vivo nge-build ini TWS. Dan dengan harga jualnya di Rp1.099.000, apakah sesuai dengan kualitasnya? Pertama, kita lihat secara packagingnya dulu ya. Jadi kalau beli Vivo TWS Neo, boxnya seperti ini ya, dengan gambar unit di bagian depan boxnya. Dalamnya sendiri pertama bakal ada box tipis yang isi di dalamnya ada buku manual dan kartu garansi. Di bawahnya baru terlihat sebuah TWS yang kebetulan punya kami ini berwarna moonlight white. Terus di bawah kompartemen ada kabel charging USB Type-C. Lanjut kita ke bagian desain TWS-nya. Casingnya sendiri bulat pipih dengan material polikarbonat, beratnya cuma 4,7 gram jadi enteng dan kecil. Masuk buat digenggam. Tutup casingnya ada magnetnya nih, cukup bisa menutup casing dengan rapat. Bagian depan ada tulisan Vivo, tombol pairing, dan sebuah LED notifikasi. Di bagian bawah ada lubang USB Type-C untuk pengecasan, di mana Vivo mengklaim baterai Vivo TWS Neo ini mampu bertahan hingga 22,5 jam. Sedangkan earbuds-nya sendiri masing-masing dapat bertahan hingga 4,5 jam. Selama saya coba sih memang awet ya baterainya, cuman saya belum nyoba sampai habis banget case-nya. Sedangkan earbud-nya sendiri modelnya pipih dengan desain bukan in-ear. Bahannya juga polikarbonat. Secara penggunaan sih fittingnya memang pas di telinga saya. Nyaman dan gak mudah lepas. Driver unitnya pun punya diameter sampai dengan 14,2 mm. Ini bertujuan supaya bisa mengimprove gelombang suara yang akhirnya juga bisa mengimprove detail audionya. Vivo TWS Neo ini juga kalau kalian mau buat olahraga jogging pun aman. Karena ada sertifikat IP54 waterproof, jadi sedikit kena keringat atau air hujan pun masih oke. Nah, yang menarik kali ini yaitu fitur-fiturnya. Kalau biasanya TWS kayak gini butuh aplikasi untuk setting, di Vivo TWS Neo ini semua settingnya bisa kamu lakukan langsung lewat settingan Bluetooth di handphonemu. Selain bisa personalized touch control, juga ada sound effect supaya bisa kamu sesuaikan dengan genre lagu yang cocok. Dan yang menarik ada fitur Find My TWS Neo. Jadi kalau pas kamu pakai nih, tapi salah satu earbuds-nya keselip di mana, kamu bisa cari langsung lewat pengaturan Bluetooth dan nyalain Find Earphones. Nanti di situ kita bisa lihat di mana lokasi earbuds kita terakhir. Terus pas udah deket bisa dinyalain suaranya. Jadi mirip suara alarm gitu yang ngasih tahu kalau di titik itu tuh earbuds-nya berada. Oh ya, cara pairingnya pun juga mudah. Cuma tinggal tekan 2 detik tombol yang di casingnya aja kok. Terus selanjutnya bakal auto connect ke handphonemu kalau casingnya kamu buka. Ketika connect nanti di handphone bakal ada notif keterangan sisa baterai. Soal hasil suara jujur saya suka sih dengan driver 14 mm nya. Terus ya itu tadi, bisa kamu setting sesuai genre lagu, mau clear voice, mega bass, atau clear high pitch. Tapi saya lebih suka dengan settingan di clear voice saja, supaya suara vokal lebih dominan. Mari lanjut untuk nyobain dengerin lagu. Namun sebelumnya ketika saya tes, ini sambil saya tekan ke dalam ya, biar suaranya dapat ke deliver dengan baik. Tes pertama saya menggunakan lagu dari Rich Brian, 1000 Degrees. Di sini suara dentuman benar-benar berasa betul. Low bass pun juga mampu dideliver dengan baik tanpa mengurangi kualitas suara vokal Rich Brian yang khas. Asik sih dengerin lagu pakai Vivo TWS Neo ini. Kalau yang suka bass tinggal ganti aja ke settingan mega bass. Tes kedua saya menggunakan lagu Afgan, Jodoh Pasti Bertemu.
Suara vokal Afgan yang lembut dan diiringi musik instrumental dapat terdengar jelas. Bahkan suara instrumen violin juga tertangkap dengan baik. Kualitas mid vokalnya pas banget di tengah, nggak over maupun nggak kurang. Overall sih kualitas suaranya saya sendiri ngerasa semuanya balance jika menggunakan mode clear voice. Baik dari sisi high, mid maupun low tercapture dengan clear. Soundstage-nya berada tepat di tengah, nggak begitu lebar soundstage-nya. Cuman karena fittingnya bukan yang model in-ear, jadi kurang on point aja suaranya. Tapi ini preferensi pribadi saya ya. Terus delay-nya gimana bang? Kalau menurut saya ini delay-nya tipis banget. Hampir nggak kelihatan karena Vivo TWS Neo ini punya latensi yang kecil banget, cuma 88 millisecond. Vivo sendiri pun nyebutnya 88 millisecond low latency. Ya buat main game sih memang ada sedikit delay, tapi masih bisa saya tolerir karena memang tipis banget. Jadi suara step langkah masih bisa saya kira-kira pergerakannya. Jadi kesimpulannya, kalau di harga Rp1.099.000 memang Vivo TWS Neo ini lebih cocok jika disandingkan dengan smartphone Vivo juga. Karena semua fiturnya tadi akan lebih terbuka daripada kamu menggunakan smartphone yang bukan dari Vivo. Tapi kalau nggak pakai handphone Vivo pun juga nggak masalah, karena kualitas audionya cukup bisa kamu andalkan untuk keseharianmu. Apalagi didukung dengan AI noise cancelling, so teleponan di tempat ramai pun nggak ada gangguan. Mungkin kalau dicari minusnya buat saya hanya masalah fitting yang bukan model in-ear. Karena TWS model seperti ini tuh menurut saya suaranya kurang terdeliver dengan baik. But sekali lagi itu personal ya. Kalau buat kamu yang cocok dengan model seperti ini, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. So cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai habis. Koko undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.